warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C kelompok 4. Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling gizi. Astagfirullah, Mama, kenapa kamu udah bakso? 2 mangkok lagi. Ingat tekanan darah tak? Tidak itu. Atas nama Ibu Tuti silahkan masuk. Silahkan Ibu. Siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Selamat siang. Jadi begini, akhir-akhir ini kepala saya sering sakit, dada saya sering terasa nyeri dan detak jantung saya terasa lebih cepat dari biasanya. Baik Bu. Jadi sebelumnya sudah cek tekanan darah atau belum? Sudah Ibu. Kemarin mama saya sudah periksa darah di puskesmas. Tekanan darahnya itu 140/90. Dan akhir-akhir ini tekanan darahnya memang sangat tinggi. Kalau dilihat dari gejala dan tekanan darah Ibu ini, sepertinya kemungkinan itu Ibu mengalami hipertensi. Sebelumnya Ibu ini pernah konsumsi obat-obatan? Iya, ibu saya setiap hari mengkonsumsi obat. Namun tekanan darahnya sering naik turun. Oh iya, untuk hipertensi itu memang perlu dibatasi, apalagi dari gaya hidup atau pola makannya. Sekarang saya mau tahu mengenai pola makan sehari-hari Ibu itu seperti apa, karena makanan itu memang perlu kita batasi karena itu sangat berpengaruh pada tekanan darah. Setiap harinya saya biasa sarapan dengan roti dan nasi. Makan siang dan makan malam, lauknya itu terkadang daging atau ayam goreng. Saya juga suka makan makanan yang gurih dan berasa kuat. Jadi kadang saya tambahkan kecap asin atau sambal di makanan saya. Oh iya, untuk pola makan tersebut cukup umum, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita modifikasi ya Bu. Untuk hipertensi kita perlu mengurangi makanan yang tinggi garam atau yang tinggi lemak jenuh. Garam terlalu banyak itu bisa membuat tubuh menahan cairan dan meningkatkan tekanan darah Ibu. Oh begitu. Apakah ada batas konsumsi garam harian? Iya, ada. Untuk pasien hipertensi itu umumnya kita sarankan tidak lebih dari 1 sendok teh atau 2.300 mg per hari. Tetapi untuk hasil yang lebih optimal, lebih baik jika hanya mengonsumsi 1.500 mg per hari. Aduh, itu sulit ya, soalnya saya suka sekali makan makanan yang gurih. Saya mengerti. Banyak juga orang yang merasa demikian. Tetapi makanan-makanan tersebut itu bisa diganti dengan menggunakan rempah-rempah yang alami. Contohnya itu bawang putih, jahe, kemangi, atau kencur juga boleh. Karena bumbu-bumbu tersebut bisa menambahkan rasa gurih pada makanan tanpa menambahkan garam. Kalau begitu, apakah ibu saya bisa mengkonsumsi daging atau ayam goreng? Bisa, tetapi sebaiknya pilih daging yang rendah lemak atau menggantinya dengan sumber protein lain seperti ikan atau tahu dan tempe. Dan hindari makanan yang digoreng, karena lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol yang juga berdampak pada tekanan darah. Dan sebaiknya Ibu juga mencoba cara memasak yang lebih sehat, seperti dikukus, dipanggang, atau direbus. Baik, kalau sayuran, apakah ada sayuran yang baik untuk tekanan darah saya? Tentu, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli itu baik untuk hipertensi karena tinggi kalium yang membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu juga, sayuran ini rendah kalori sehingga tidak menambah berat badan. Serat yang ada di sayuran itu juga membantu mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol. Oh begitu. Apakah ada rekomendasi buah? Buah yang tinggi kalium seperti pisang,
alpukat, jeruk, karena itu sangat baik untuk tekanan darah. Karena buah itu mengandung tinggi kalium yang dapat membantu menetralkan efek natrium dalam tubuh. Namun pastikan untuk tidak berlebihan ya, terutama jika ada batasan kalium dari dokter. Buah beri seperti stroberi atau blueberry juga baik karena kaya antioksidan yang dapat mendukung kesehatan pembuluh darah. Jadi saya harus memperhatikan asupan garam dan mengganti lemak jenuh. Kalau untuk minuman, apakah ada yang bisa menurunkan tekanan darah? Yang saya bisa rekomendasikan itu air putih, karena air putih tentu sangat penting untuk tubuh agar tetap terdehidrasi. Selain itu, teh hijau atau jus bit juga boleh karena itu bisa membantu menurunkan tekanan darah dan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Tapi hindari juga minuman manis atau bersoda atau minuman yang berkafein seperti kopi karena bisa menaikkan tekanan darah. Tapi ibu saya suka kopi, apakah tidak boleh dikonsumsi sama sekali? Bukan tidak boleh sama sekali, tetapi sebaiknya batasi untuk mengonsumsi kopi. Jika memang sangat suka, cobalah kurangi menjadi secangkir kecil per hari dan perhatikan reaksi tubuh. Seringkali pada penderita hipertensi itu, kafein bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah yang cukup cepat. Mengerti. Selain itu, apakah mama saya harus memperbanyak aktivitas fisik? Betul, karena aktivitas fisik itu bisa membantu menjaga pembuluh darah tetap elastis dan meningkatkan sirkulasi darah. Aktivitas ringan yang bisa saya rekomendasikan itu seperti jalan kaki, senam, atau bahkan latihan beban ringan bisa sangat bermanfaat. Olahraga itu bisa dilakukan setidaknya sekitar 30 menit atau sekitar 150 menit seminggu sesuai kemampuan ibu saja. Baik, kalau begitu saya akan coba untuk lebih aktif. Terima kasih banyak atas sarannya Bu. Semoga ini dapat membantu saya dalam merencanakan pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat. Sama-sama Bu, saya senang bisa membantu ibu. Tolong antar ibunya keluar. Mari ibu, saya antar keluar. Ke sini Bu. Selanjutnya, Ibu Nur, silakan masuk Ibu. Selamat sore Bu, apa kabar? Selamat sore Bu, alhamdulillah saya baik-baik saja meskipun kadang jantung saya suka berdebar-debar. Sebelumnya, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit jantung? Iya, jadi nenek saya ini memang memiliki penyakit jantung koroner. Terkait jantung yang berdebar-debar itu, memang bisa jadi tanda yang perlu diperhatikan, terutama karena Ibu punya riwayat penyakit jantung. Saya ingin memahami lebih dalam soal kondisi kesehatan dan pola makan Ibu saat ini. Apakah Ibu bisa menceritakan sedikit tentang riwayat penyakit jantung yang dialami ini? Tentu, jadi nenek saya diagnosis penyakit jantung koroner sekitar 5 tahun yang lalu. Sejak itu, nenek saya sudah menjaga pola kesehatan, tetapi dia sangat sulit untuk mengontrol pola makan, apalagi ketika ada acara keluarga. Nenek saya juga sudah mengonsumsi obat penyakit jantung dari dokter. Jadi sangat penting untuk memahami riwayat dan kebiasaan Ibu agar kita juga bisa menyusun rencana gizi yang cocok dan tidak bertentangan dengan obat-obatan yang Ibu konsumsi. Sebelumnya, apakah ada pantangan atau rekomendasi khusus dokter terkait makanan? Iya, jadi dokter menyarankan agar dia mengurangi garam, makanan berlemak dan gula. Tapi jujur, dia masih kesulitan menahan diri, terutama jika ada makanan yang dia suka seperti gorengan atau makanan manis. Saya mengerti, godaan itu memang besar, apalagi jika sudah terbiasa. Mari kita coba bahas secara rinci ya, dalam konteks penyakit jantung. Ada beberapa aspek penting dalam diet yang sebaiknya kita perhatikan, yaitu dengan membatasi asupan garam, lemak, jenuh, dan gula, serta meningkatkan asupan serat, sayur, dan buah. Apakah Ibu sudah mencoba mengganti bumbu masakan untuk mengurangi garam? Sudah, tapi rasanya jadi kurang enak. Kadang saya tambahkan kecap asin atau saus sambal untuk menambah rasa, tapi sepertinya tetap tinggi garam.
Betul sekali, kicap dan saus seringkali tinggi kandungan garam. Bahkan jika terasa manis, boleh saya sarankan beberapa alternatif. Seperti menggunakan rempah segar atau kering, seperti bawang putih, jahe, lada, ataupun daun-daunan seperti basil dan oregano. Ini bisa menambah rasa tanpa harus menambahkan garam. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bisa coba? Ya, mungkin bisa dicoba. Saya belum terlalu terbiasa sih, tapi saya bersedia mencobanya. Ada tips lain untuk mengurangi lemak? Tentu Bu, sebaiknya Ibu mengurangi konsumsi makanan yang digoreng. Bisa diganti dengan dipanggang, direbus, dikukus. Misalnya kalau biasanya Ibu makan ayam digoreng, bisa mencoba ayam panggang dengan bumbu rempah, menggunakan minyak zaitun, dalam juga terbatas untuk memasak. Juga lebih sehat dibanding minyak goreng biasa. Untuk lemak sehat, Ibu bisa konsumsi ikan seperti salmon atau makarel yang kaya akan omega 3. Apakah selama ini Ibu sudah mengonsumsi jenis makanan tersebut? Iya, ikan sih sesekali, tapi biasanya ikan goreng. Saya belum mencoba ikan panggang, mungkin bisa dicoba. Bagus itu Bu, ikan panggang bisa sangat lezat dengan bumbu yang tepat. Sebelumnya kita juga perlu membahas asupan gula. Minuman manis seperti teh atau kopi bergula juga sebaiknya dibatasi. Apakah Ibu ini sering minum minuman manis? Iya, jadi nenek saya ini suka minum teh dan biasanya dia mengonsumsi 2 kali sehari. Baik, kita bisa mencoba bertahap, misalnya mengurangi jumlah gula yang ditambahkan setiap minggu hingga akhirnya bisa minum tanpa gula. Sebagai alternatif, Ibu bisa menggunakan potongan buah segar dalam air mineral untuk memberikan rasa seperti lemon atau jeruk. Apakah Ibu terbuka untuk mengurangi konsumsi gula yang berlebih ini? Ya, kalau secara bertahap mungkin saya bisa mencobanya. Saya memang khawatir dengan gula darah juga, karena keluarga saya ada yang mempunyai diabetes. Betul, pengendalian gula juga penting terutama untuk mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut. Sebagai tambahan, bagaimana dengan aktivitas fisik? Apakah Ibu melakukan olahraga secara rutin? Tidak rutin, kadang jalan pagi tapi tidak setiap hari. Dia merasa cepat lelah. Jalan pagi adalah pilihan yang sangat baik, tapi memang harus disesuaikan dengan kemampuan fisik. Mungkin Ibu bisa mulai dengan 10-15 menit setiap hari. Lalu secara perlahan ditambah jika merasa lebih kuat. Yang penting adalah konsistensi, bukan durasi yang panjang. Aktivitas ringan dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan menjaga kesehatan jantung. Baik, saya akan mencobanya. Terima kasih banyak atas saran dan informasinya, Bu. Rasanya saya jadi lebih semangat untuk menjaga kesehatan. Saya senang mendengarnya. Saya tahu perubahan bisa sulit, tapi yang terpenting adalah langkah kecil yang berkelanjutan. Saya akan membuatkan mingguan sederhana untuk Ibu sebagai panduan awal, dan kita bisa melakukan pertemuan lanjutan untuk mengevaluasi. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau kesulitan ya. Baik, terima kasih sekali Bu sarannya. Sama-sama Ibu. Ibu harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Iya, mari saya antar. Ayo Nek. Hati-hati Bu.
ini saya sering merasa sakit kepala, nyeri dada dan batuk. 5 tahun yang lalu. Sejak itu nenek saya sudah memang